Sinar mentari pagi mengajak kita untuk bangkit, menghadapi dunia dengan segala tantangannya, dengan hati yang berani dan langkah yang pasti. Kita sambut hari penuh harapan dan ceria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ade. Nah, siang nih Pak Ali. Apa kabar ini Pak Ali siang nih? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Ade? Alhamdulillah sehat juga nih Pak Ali. Senang nih ya Pak Ali. Siang ini kita ketemu di sesi coaching dengan Pak Ali. Udah jarang nih ya kita nggak ketemu ya Pak, ngobrol-ngobrol. Ya, Nah, sesi udah lama kita, banget ya Bu ya. Ya karena Pak, kesibukan bener. masing-masing kan. Iya. Sesi coaching kita ini Pak nanti akan berjalan sekitar 15 menit ya Pak ya. Nah, Ya, oke, siap Bu. Ini direkam, ada fasilitator kita sebagai pemantaunya Pak ya. Iya Bu. Iya. Nah, kira-kira apa nih yang mau Pak Ali ceritakan siang ini nih Pak? Gini loh Bu, saya itu ada permasalahan. Yaitu permasalahan saya ini berhubungan dengan murid saya. Murid saya ini memiliki kurang pandai mengelola emosinya. Jadi selalu membuat gaduh di dalam kelas kami gitu. Itu Bu permasalahan kami. Gitu. Oh, jadi nih kita akan membicarakan anak yang punya emosi lah ya. Kalau berarti itu punya temperamen agak buruk sedikit ya Pak ya. Mungkin agak emosian di kelasnya ya Pak ya. Nah, dari nanti pembicaraan ini kira-kira fokus utama kita kemana nih Pak? Pembicaraan kita ini. Ya, pembicaraan kita fokusnya itu murid yang kurang mampu mengelola emosinya sehingga membuat kelas itu gaduh dan tidak terkontrol di dalam kelasnya. Itu nanti yang kita fokuskan. Nah, iya. Jadi dari pembicaraan Bapak tadi, Bapak pingin sekelasnya nyaman gitu ya. Tujuan akhir dari pembicaraan bagaimana Bapak bisa menciptakan kelas yang aman, nyaman gitu ya Pak? Iya Bu, itulah yang harapan saya Bu. Iya benar. Jadi kalau misalnya si anak itu gampang tersinggung, otomatis dia akan berkelahi nanti, terus kelas Bapak jadi tidak nyaman, tidak menyenangkan. Nyaman, ya. Nah, anak merasa risih juga. Benar. Jadi keinginan Bapak tadi, kira-kira tantangan yang sudah Bapak hadapi dari kasus anak ini apa? Tantangannya Bu, kelas kami itu menjadi kelas yang tidak nyaman gitu. Kenapa? Karena anak tersebut setiap kali ada permasalahan sedikit aja langsung marah, langsung membuat kawan-kawannya itu pada takut gitu. Sehingga kalau sudah marah ya anak itu tidak ada yang mengawan gitu. Dia seakan-akan kayak dikucilkan gitu. Padahal kawan-kawannya sebenarnya tidak mengucilkan gitu. Cuman takut aja ya? Iya, takut dia Bu. Jadi bisa nggak Bapak menceritakan sedikit mungkin agak lebih rinci posisi Bapak dengan si anak ini gitu, dengan kelasnya Bapak gitu? Iya, kebetulan gini Bu ya, anak tersebut kan di kelas 4 dan saya ini adalah wali kelasnya. Setelah saya telusuri dari keterangan wali kelas yang kelas sebelumnya, itu juga dari orang tuanya, juga dari tetangganya gitu kan. Jadi ternyata anak tersebut itu adalah memiliki keluarga yang tidak harmonis gitu. Jadi dari situlah mungkin anak itu merasa kurang kasih sayang, kurang perhatian dari orang tuanya tersebut. Itu salah satunya. Oke. Nah, jadi dari ceritanya Bapak ini, Bapak wali kelasnya nih ya sekarang ya, wali kelas si anak ini. Iya, Bu.
Bapak bertanggung jawab penuh nih ya untuk melihat bagaimana kondisi kelas Bapak itu benar-benar menyenangkan, tentram, belajarnya enak gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Jadi tadi juga ceritanya bahwa keluarga itu mempengaruhi karena Bapak ini mungkin udah nengok ke keluarganya atau sudah menemui keluarganya. Nah, kalau menurut Iya. selain keluarga, apa kira-kira Pak penyebab anak ini punya temperamen buruk kayak gitu, Pak? Kalau menurut pandangan saya itu penyebabnya itu bisa dengan dua faktor, Bu ya. Yang pertama itu faktor internal dan faktor eksternal. Mhm. Faktor internal itu tentunya Ya. dari dalam diri anak tersebut. Mungkin yang jelas anak tersebut di rumah kurangnya kasih sayang, kemudian kurangnya perhatian, kemudian seringnya Mhm. melihat keluarganya yang kurang harmonis gitu. Jadi dari situlah anak Iya. tersebut akan muncul emosi yang tidak terkontrol gitu. Sementara kalau dari faktor eksternal, nah itu dari luar, itu mungkin bisa pengaruh dari karena kawannya tadi sering mengganggunya, sering berbicara yang Mhm. mungkin tidak berkenan di hati, sehingga muncul emosi tersebut, langsung marah gitu dan tidak Oh, terkontrol gitu. gitu. Selain itu mungkin juga dari Iya. tekanan sosial, Bu ya, tekanan sosial Iya. itu dari lingkungan keluarga, itu juga pengaruh dari eksternalnya. Mhm. Jadi berarti selain keluarga juga ada faktor lingkungan yang mempengaruhi dia sehingga gampang marah seperti itu ya Pak ya. Iya, iya Nah, Bu. eh, harapan-harapan Bapak nih atau gimana caranya nanti si si anak ini nih bisa mengendalikan emosi. Kira-kira menurut Bapak bagaimana caranya gitu? Harapan Bapak ke Saya itu, depannya lah gitu. iya, saya itu punya harapan tuh, saya itu ingin berkolaborasi dengan guru bidang studi atau guru lainnya gitu. Mhm. Yang kedua itu saya juga Mhm. ingin menyampaikan kepada anak murid saya supaya tidak membuat Mhm. membuat apa kata-kata yang membuat kawannya tadi tersinggung gitu. Yang ketiga juga saya akan Oh. berkolaborasi, akan datang ke rumah orang tuanya, kemudian saya juga akan menanyakan bagaimana keadaannya ketika di rumah, kemudian perubahan-perubahan apa yang telah dilakukan di rumahnya. Yang jelas kolaborasi Nah, dengan itu orang tua, Bu ya. berarti mhm, berarti itu rencana rencana ke depannya ya, Pak, yang untuk Iya, Bu. menyelesaikan permasalahan ini ya? Bapak akan Iya, lebih mendekatkan anak itu dengan teman-temannya gitu ya, terus iya, akan lebih inilah ke orang tuanya, lebih memberikan pemahaman ya, sama apa tadi, iya, Bu. Bapak akan berkolaborasi dengan teman-teman Berkolaborasi, sekelas, teman ini ya, untuk ya untuk teman agar guru, si anak kemudian ini ya ketika saya berada di luar kelas tersebut gitu, Bu. oh gitu. Jadi Ya, jadi ya. selain yang 3 hal ini kira-kira apalagi yang bisa Bapak lakukan untuk mengkondisikan kelas Bapak ini biar nyaman? Ya, saya itu berpikir loh, Bu, itu kalau saya menggunakan strategi apa ini, segitiga restitusi gitu dalam memecahkan permasalahan anak itu mungkin Mhm. bagus juga mungkin, Bu ya. Selain itu saya Iya juga perlu. akan menerapkan PSE. Ya, PSE itu di mana Iya anak tersebut bisa mengontrol dirinya sendiri yaitu dengan kesadaran dirinya. Itu rencana saya, Bu. iya, Jadi benar bagus. ya, Iya, bagus Pak, jadi udah banyak alternatif-alternatif untuk membuat kelas nyaman ya Pak ya, termasuk mungkin iya, Bu. tadi Bapak mau restitusi, kita rangkul ya, kita beri kasih sayang gitu ya Pak. Terus ada Iya, kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi ya kita bantu untuk memenuhinya gitu ya Pak ya. Nah, iya, iya, Bu. kira-kira yang tantangan apa yang nanti ke depannya merasa Bapak akan memberatkan tujuan Bapak ini tercapai ini? Tantangannya apa, Bu ya? Jelas anak itu memang kurang perhatian di rumah, Bu. Kenapa? Karena orang tua anak tersebut ikut ibunya, sementara mereka itu keluarga itu adalah keluarga yang sudah terpisah gitu. Anak ikut ibunya, Iya. sementara ibunya Heeh. kerja gitu. Jadi anak itu di rumah tidak ada yang mengawasin gitu atau mengontrol. Mungkin kalau di sekolahan kita bisalah Mhm. mengawasinya, tapi ketika di rumah karena orang tua ibunya kerja tadi, sehingga dia tidak ada yang memberikan kasih sayang, kurangnya perhatian gitu, Bu. Itu nanti yang Iya. mungkin hambatan yang saya Mhm. hadapi gitu, Bu.
Iya benar. Jadi yang Bapak khawatirkan ketika di sekolah bisa dikondisikan, tetapi di rumah orang tua tidak bisa maksimal untuk memperhatikannya begitu ya Pak ya? Iya, itu Bu. Nah, heeh, benar. Jadi harusnya dua-duanya harus saling bekerja sama untuk keberhasilan tujuan itu kan Pak ya? Iya, makanya kita kolaborasi gitu Nah, Bu ya. mhm. Jadi kalau seandainya nih tantangan ke depannya itu ada, apa yang akan Bapak lakukan nih? Yang akan saya lakukan, saya akan berkolaborasi dengan guru, kemudian dengan kepala sekolah, kemudian saya juga akan mungkin kalau memang sudah parah betul Bu, mungkin kita bisa mendatangkan psikolog ataupun apa ini ya, guru BK gitu untuk menyelesaikan permasalahan anak tersebut gitu. Ya, kalau dengan pihak keluarga kira-kira gimana ini? Biasa pun juga rencana sama pihak keluarga, Bu. Sama pihak keluarga, Oh sama iya ibunya, benar. itu juga akan saya lakukan. Kenapa? Karena dari situ nanti ibunya akan lebih memperhatikan ketika anak berada di rumah. Oke. Berarti kan rencana ke depannya Bapak ini kalau misalnya keluarga masih belum memperhatikan, Bapak akan coba coba memberitahu lagi Kolaborasi atau dengan kepala sekolah gitu juga. kolaborasi kepala sekolah juga, guru juga, orang tua juga ya Pak ya. Ya, Nah, bagaimana Bapak mengukur keberhasilan Bapak nanti kira-kira? Sejauh nanti dari pelaksanaan yang akan Bapak lakukan ini, strategi tadi, ya. apa ukuran dari keberhasilan Bapak ini? Baik, ukuran yang akan saya apakan yaitu eh, sikap anak. Ya, sikap anak ke Hmm. depannya itu bagaimana setelah saya melakukan penerapan-penerapan yang saya sudah saya susun ini. Bagaimana sikap anak tersebut. Yang kedua yaitu dilihat dari juga perubahan di dalam pembelajarannya. Apakah anak tersebut sudah ada perubahan atau belum? Ya karena kalau dari sisi anak tersebut masih emosional, tentunya tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa mengontrol diri, sehingga dalam pembelajaran pun dia juga nggak akan ada konsentrasi gitu. Kemudian Hmm. dilihat juga dari nilai formatifnya, bagaimana Iya, dengan iya. perkembangan emosinya gitu. Iya, betul betul. Iya Jadi, Bu. Bapak akan melihat bagaimana nanti perkembangan si anak, kemudian, Iya, bagaimana formatifnya di iya, sekolah atau selanjutnya gitu ya, Pak, ya. iya Bu. Selain dengan, mungkin selain dengan, teman-temannya juga ya, dengan Iya, lingkungannya, kan Bapak ya akan juga melihat ya juga ketika di rumah gitu Bu. benar benar. Jadi, sangat besar sebenarnya, kita Hmm. untuk mengkondisikan supaya si anak itu dapat mengendalikan emosinya sendiri tadi ya, Pak, ya. Iya, iya Nah, Bu, benar kira-kira sekali Bu. nih, semua perencanaan yang udah Bapak susun tadi, kapan kira-kira Bapak akan, rencana ini akan Bapak terapkan atau Bapak laksanakan nih? Ke orang tua, ke teman sejawat, ke kepala sekolah, kayak gitu. Kapan kira-kira akan berjalan ini gitu? Nah, kalau menurut saya Bu secepatnya Bu. Kenapa? Iya, Supaya benar. anak tersebut permasalahan tersebut cepat terselesaikan gitu. Iya, Kalau saya heeh. Betul, Kak. itu Jadi, kita nggak mau tunda gitu, harus selesaikan permasalahan tersebut. Insya Allah cepatnya Bu. iya, iya benar-benar. Jadi semakin cepat semakin baik ya, Pak, ya? Iya, Heeh. iya Bu. Karena kan pembelajaran di kelas itu lebih eh, apa Biar bisa lebih berjalan nyaman gitu Bu. berjalan nyaman, Dengan kemudian aman, iya, tentram, menyenangkan, sehingga anak-anak bahagia iya, pergi ke sekolah ya Pak ya. iya, benar Ibu, benar Bu. Hmm. Jadi indikator-indikator keberhasilan apa yang ingin Bapak capai nanti nih? Indikator yang akan saya capai yaitu eh, anak tersebut ada perubahan dari emosional menjadi lebih baik lagi. Gitu. Oh iya, benar sekali. Jadi Kemudian di dalam kelas pun ada perubahan dari kelas yang semulanya gaduh, kemudian menjadi kelas yang iya, nyaman, aman dan harmonis. iya benar-benar. Jadi anak ini punya perubahan tentang pengaturan emosinya ya Pak, sama Iya, bagaimana kelas ini bisa jadi nyaman, jadinya tentram ya Pak. Nah, iya, kita ya. kan ini Sehingga di sudah, dalam ya, gimana? Nah, lanjut sehingga di Pak. dalam penerapan didikan restitusi dan juga penerapan PSE di kelas kami itu bisa Heeh. membawa suasana yang lebih aman lagi gitu Bu.
Oh iya, benar-benar. Jadi semua pembelajaran yang kita beri tercapai berarti nantinya Iya, dari restitusi, kemudian KSE-nya, anak-anak mulai menyadari iya, dirinya lah berarti ya Pak ya. iya Bu, iya Bu. Nah ini kan kita sudah berada di sesi terakhir pembicaraan kita nih Pak. Iya Bu. Kira-kira setelah kita berbincang-bincang ini, apa yang telah Bapak dapat ini? Atau Bapak pelajari lah? Yang baik, yang saya pelajari dari perbincangan kita ini, yang pertama ketika kita itu melihat anak kita yang sering yang apa jalan sana sini, kemudian yang over aktifnya gitu kan, mengganggu kawan. Jadi di situ kita tidak langsung menegurnya, tetapi kita cari dulu solusinya, apa penyebabnya, sehingga anak tersebut Iya, harus benar. melakukan itu gitu. Kemungkinan anak Iya, tersebut iya, mungkin kurang kasih sayang, kurang iya, perhatian gitu. betul. Jadi kita tidak Hmm. langsung menghukumnya gitu Bu. Iya, betul. Jadi pembicaraannya tadi pelajaran yang sudah kita dapat bahwa ada beberapa masalah ya kita nggak boleh ngejudge ya Pak, nggak boleh Iya, menghukum bahwa ini anak ini nakal, ini tidak ya Pak, iya, anak ini gampang berkelahi. Kita harus iya, telusuri gitu ya Pak. Sehingga kita iya bisa Bu. menyusun strategi-strategi yang bagus untuk menyelesaikan. Menyelesaikan. Nah, iya benar. Nah, bagi bagi bagaimana nih perasaan Bapak setelah kita sesi coaching ini, coaching ya, bicara ini. Iya, perasaan saya Bu sangat plong, sangat senang gitu kan. Karena apa? Iya. Permasalahan yang selama ini saya hadapi sendiri, saya pendam sendiri. Ini Hmm, alhamdulillah bisa Ibu Ibu bisa iya, tempat untuk curhat ya, untuk benar. apa cerita-cerita saya ini gitu. Sehingga Ibu bisa Nah, menemani di dalam perbincangan saya ini dan alhamdulillah saya bisa menumbuhkan solusi-solusi yang ada tujuan. di dalam diri Iya. saya. Jadi eh, permasalahannya sudah terpecahkan ya Pak ya. Iya Bu, Nah, iya terima kasih Bu. baiklah Pak Ali, mungkin pembicaraan kita ini masih seru sangat, sangat seru sekali ini. Iya, Eh, saya juga banyak belajar dari Pak Ali yang guru SD nih, iya di saya mana juga sih Bu. bagaimana caranya nih mengatur anak-anaknya, apalagi anak SD yang punya emosi yang meledak-ledak kadang ya, Iya, bisa iya, mengatur iya. emosinya dengan baik gitu. Tapi dengan pembicaraan dengan Pak Ali saya juga banyak belajar, terima kasih juga. Tapi karena Iya, waktu jualah kita harus mengakhiri pembicaraan kita ya Pak Ali. iya Bu. Kira-kira ada hal lain yang mau Pak Ali bahas? Kalau misalnya, Untuk untuk saat ini mungkin cukup itu dulu Bu. iya, Nanti kalau kalau ada seandainya, permasalahan, iya, kalau seandainya ada lagi pembicaraan atau permasalahan nanti bisa kita lanjutkan di sesi berikutnya. Namun kalau untuk sekarang kita akhiri dulu ya Pak Ali ya. ya Bu. Terima Terima kasih Bu kasih. ya. Iya, terima kasih nih udah mau datang untuk sesi coaching. Saya Ya. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita lanjut Pak Ali. Ya, assalamualaikum Ibu Ade. Waalaikumsalam Pak Ali. Gimana nih kabarnya siang hari ini? Sehat? Alhamdulillah, kalau badan sehat nih Pak Ali, pikiran yang Ah, agak kacau nih. ngapo nih pikirannya? Ada Nah, yang itulah Pak perlu Ali. apa yang bisa saya bantu? Nah, itulah Pak Ali. Eh, tahun ajaran baru nih susah betul saya mengatur jadwal saya nih Pak Ali. Banyak betul Iya, pekerjaan iya. yang terbengkalai karena saking banyaknya pekerjaan Pak Ali. Iya, iya, iya. Jadi dalam memanage waktu lah Bu ya di dalam pekerjaan tadi ya. Iya. Eh, Nah, jadi gini, iya, saya kewalahan akhir-akhir nih Pak Ali, kewalahan dalam mengatur waktu saya, apalagi ini di awal semester. Saya harus menyelesaikan tugas saya sebagai guru, terus saya harus menyelesaikan tugas saya sebagai wakil kepala sekolah juga yang harus dituntut cepat selesai sebelum iya, iya, iya. ini namanya mengatur tahun baru ya. Terus saya merasa waktu saya itu Iya. habis untuk bekerja. Nah, kadang Hmm, keluarga saya aja terabaikan. Kadang diri saya sendiri juga gitu, waktu untuk diri saya. Bahkan saya istirahatnya kurang gitu Pak Ali. iya, iya. Karena kesibukan di sekolah tadi Bu ya, selain Ibu jadi guru, wali kelas juga Ibu sebagai wakil kepala sekolah.
Oke, sekarang untuk pembicaraan Iya kita pada betul hari Pak. ini, kita fokuskan ke apa ini, Bu? Permasalahan apa ini, Bu? Saya Saya ini pengen ini Pak Ali, saya kerjaan saya itu selesai, tapi saya punya, nyaman, tentram, kemudian saya juga punya waktu untuk keluarga, untuk diri saya sendiri gitu Pak Ali. Jadi saya Iya, tuh iya. nggak fokus bukan nggak fokus, saya tuh nggak tok di kerjaan saja gitu. Saya juga harus bisalah untuk membagi waktu saya untuk keluarga saya juga, untuk saya sendiri juga Pak. Iya, iya. Jadi selain Ibu juga bekerja di sekolahan, selain itu juga Ibu mempunyai keluarga, Bu ya. Jadi memang harus pandai membagi waktu, Ibu ya. Oke, Iya benar. tantangan apa ini yang Ibu hadapin ini? Ya kadang gitu Pak Ali, kerjaan nih banyak bertumpuk-tumpuk, yang satu belum selesai nambah lagi kerjaan, yang satu belum selesai nambah lagi kerjaan, tambah lagi saya harus mengatur ke kelas juga, ngajar gitu Pak Ali. Iya, Akhirnya, iya. Jadi, eee, tugas saya ini saya bawa pulang. Nah, ketika saya udah banyak, bawa pulang kerjaan kan emosi saya sudah kurang stabil lagi, saya mudah panik iya, gitu, Bu ya. dan, Iya, iya. jadi sedikit marah jadinya. Aduh susah Pak Ali. Iya, iya. Ya sangat menarik sekali nih. Oh ya, kalau boleh tahu Bu, ceritanya yang sebenarnya itu gimana itu, Bu? Ibu bisa Ya, menceritakan? gini Pak Ali. Mhm. Iya. Jadi saya ini kan, guru bidang studi di SMP nih. Saya juga wakil kepala sekolah. Eee, ya namanya, ada kerjaan tuh kadang-kadang tuh banyak betul. Nah, saya sudah Iya, iya. mencoba mengaturnya tetap tidak terkondisikan misalnya dengan, "Oh, nanti ada lagi tugas tambahan." Dia yang keluar jadwal saya gitu. Akhirnya yang tadi sudah saya rencanakan hari ini saya mau kerjain ini. Tetapi karena ditambah lagi, jadi yang rencana saya itu berantakan semua gitu. Iya, iya. Jadi Nah, apa Bu ya, setiap kita mau pekerjaan gitu kan kita sudah men-schedule-kan Bu ya, sudah merencanakan gitu kan. iya, Ternyata iya tiba-tiba benar. rencana itu berubah karena ada tugas baru gitu Bu ya. Mhm. Oke, Iya, iya. jadi, bagaimana cara Ibu mengatasi permasalahan tersebut Bu? Sepertinya saya harus Permasalahan yang seperti itu? harus iya, saya harus susun lagi strateginya deh Pak Ali. Gimana Iya, supaya semuanya menyusun terkerjakan strategi dengan ya Bu benar ya? gitu. Iya ya, Benar. jadi Kalau tidak enggak saya tidak terbengkalai pusing Bu Pak ya Ali. salah satunya. Mhm. Iya, iya. Iya benar. Mhm. Jadi, Baik mungkin untuk rencana saya ini Pak Ali, mungkin rencana terus saya harapan Ibu ini ke apa Bu? depannya iya Pak? Ya. Kenapa Pak? Harapan Ibu apa ini? Harapan Ibu apa dengan menyelesaikan Iya, permasalahan Ibu ini tadi? eee, sebagai, sebagai yang bertanggung jawab, saya menyelesaikan tugas itu dengan baik, terus saya punya waktu untuk keluarga, punya waktu juga untuk diri saya sendiri, terus psikologi saya bisa terjaga dengan begitu. Jadi hidup saya bisa nyaman gitu, kerjaan selesai, anak terperhatikan, dan diri sendiri juga terperhatikan istirahatnya. Jadi saya juga fisiknya lebih bagus kayaknya deh kalau teratur seperti itu, Mbak. Iya ya. Karena itu tadi Bu ya, karena sudah dapat amanah dari kepala sekolah, jadi ya tidak mungkin kita mau menolaknya itu Bu. Jadi caranya seperti Bu tadi, Bu sampaikan tadi dengan memanage waktu ya, supaya baik yang ada di sekolahan maupun ada di rumah tidak terbengkalai, bisa saling terlaksana semua gitu. Kemudian Ibu pun juga Iya, tadi Pak. menyampaikan pengen hidup yang lebih nyaman gitu Bu ya, tidak Heeh. kacau gitu. Baik, tentu Ibu di sini punya memiliki strategi Bu ya. Strategi apa nanti yang mau Ibu jalankan? Jadi rencana saya nih, yang pertama saya akan mengatur jadwal saya, kalau itu memang pekerjaan Ya, yang, tanggung jawab saya, akan saya atur dengan baik dan saya jalankan dengan ya, konsisten nih. Jadi nggak boleh lagi terganggu-ganggu dengan, hal-hal lain gitu. Terus yang kedua, iya, iya, mungkin saya akan nemui kepala sekolah, eee, dan saya, akan sharing dengan kepala sekolah soal, kerjaan yang diberikan ke saya. Kalau misalnya kerjaan itu iya, bisa, dibagi dengan kawan-kawan yang lain dan,
ya kayaknya perlu dibantu lah gitu. Terus mungkin saya juga nantinya akan sharing juga dengan teman-teman, minta bantuan teman-teman yang jamnya mungkin agak sedikit lebih longgar dari jam saya untuk membantu saya di dalam menyelesaikan tugas-tugas itu. Jadi saya mungkin nanti nggak akan merasa sendiri lagi. Mungkin kalau kemarin itu saya merasa sendiri, semua harus saya lakukan sendiri. Jadi saya rasa itu karena itu tanggung jawab saya, maka saya merasa sendiri. Tapi mungkin dengan adanya bantuan dari teman atau saya memberikan sharing atau sharingan dengan teman-teman, nanti teman-teman akan memahami posisi saya dan membantu saya dalam kegiatan atau menyelesaikan tugas-tugas sekolah gitu. Baik, jadi strategi Ibu ini bekerja sama lah Bu ya, bekerja sama dengan Iya, temannya, sharing. Nah, jadi permasalahan yang kita hadapi itu tidak kita sendiri yang memikulnya gitu, tapi Iya, ada Pak. kawan yang kebetulan tersebut longgar waktunya, kemudian bisa membantu kita. Ya bagus Bu ya. Oke. Karena ngerasa sendiri ya Pak ya. Ya ya, siapa aja Bu nanti yang akan Ibu libatkan di dalam Ibu melaksanakan strategi ini nanti? Yang Ibu libatkan Ya, siapa yang ini? pastinya saya akan melibatkan teman-teman saya. Terus Ya. kepala sekolah terutama ya, karena saya kan di bawah kepala sekolah di wakilnya, karena kan pastinya saya akan koordinasi dengan kepala sekolah bahwa ini kerjaan mungkin bisa dibagi dengan yang lain dulu gitu kan, atau kita bisa berkolaborasi lah dengan si A sehingga saya tidak merasa tanggung jawab penuh terhadap satu pekerjaan itu, maksudnya untuk diri saya sendiri, tapi kita bertanggung jawab menyelesaikannya atau bertiga atau berempat kayak gitulah Pak Ali. Ya. Di dalam Ibu melaksanakan strategi itu Bu ya, tentu kan ada hambatan-hambatan gitu. Itu kira-kira bagaimana cara Ibu menyelesaikannya? Ya. Nah, mungkin kalau hambatan yang saya dapat nih mungkin teman yang tidak setuju atau tidak mau membantu ya. Mungkin saya akan sharing dengan beliau kan akan mungkin akan memberitahu lah bahwa posisinya seperti ini, saya butuh bantuan. Nah, dengan begitu kan mereka akan memahami posisi saya dan membantu mungkin ya Pak. Jadi hambatan-hambatan seperti itu saya harapkan sih nggak ada gitu dari teman-teman gitu, karena mereka sih welcome ketika saya minta bantuan ya mereka welcome sepertinya gitu. Ya. Istilahnya kita kan untuk jaga-jaga gitu Bu ya, mana tahu nanti ketika teknik kita ternyata nggak sejalan dengan apa yang kita inginkan, tentu kita ada istilahnya itu ada apalagi yang mau kita lakukan gitu. Baik, nanti kalau Ibu sudah menjalankan apa yang sudah Ibu programkan ini, kemudian siapa kira-kira nanti yang mau mengingatkan Ibu itu? Iya, yang pasti yang akan mengingatkan saya dulu kawan-kawan saya soal mungkin jangan terlalu sibuk sekali atau apa tuh yang dikerjakan ya, itulah schedule saya tadi itu akan saya tempel di rumah juga, di sekolah gitu kan, apa yang harus saya prioritaskan dulu kerjaannya. Nanti mungkin akan mengingatkan saya juga anak-anak kan, suami saya bahwa ini schedule-nya, ini jadwal-jadwalnya yang harus diselesaikan gitu. Berarti ya saling mengingatkan Bu ya, kalau sekolahan ya berarti pihak sekolah, kalau di rumah berarti keluarga kita. Baik, ini kira-kira kapan ini Bu mau melaksanakan ini? Sudah gak sabar ini ingin melihat apa hajanya. Kalau bisa sih secepatnya sih Pak Ali, emang ini kayaknya mulai dari habis ini kita akan susun dulu jadwal yang tepatnya lah, yang mana yang akan kita utamakan dulu nyelesaikan Pak, biar kita juga bisa fokus ke anak, ke murid, ke keluarga gitu. Ya, kayaknya akan secepatnya. Ya, biar permasalahan kita ini cepat terselesaikan Bu ya. Baik, indikator dari keberhasilan Ibu ini nanti apa aja nih Bu? Keberhasilannya itu? Indikatornya apa? Iya, keberhasilan indikatornya kalau saya rentangkan sih, saya akan merasa nyaman pada diri saya dulu. Dengan pekerjaan-pekerjaan itu saya tuntas menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Kemudian saya dapat waktu untuk dengan keluarga juga. Kemudian dapat istirahatlah tepat
tenang, Bu, dengan ya. nyaman lah gitu. Iya, iya. Nah, karena Iya, kalau sehingga udah kerjaan bertumpuk tuh Pak Ali, kerjaan bertumpuk tuh kepala iya. sakit, tidur nggak enak Pak Ali. Iya, iya. Sehingga terbebani tugas Iya, tadi, Bu, ya. Baik, Ibu Ade, iya. luar biasa sekali. Nah, di akhir sesi ini, kira-kira apa perasaan Ibu? Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah saya dengan coaching dengan Pak Ali ini saya sangat lega, sangat senang. Kemudian saya menemukan apa yang harus saya lakukan ke depannya gitu, biar saya bisa mengatur diri saya sendiri gitu Pak Ali. Jadi dari Iya, iya. coaching yang Pak Ali yang kita lakukan ini saya sangat plong nih kepala. Mudah-mudahan nanti malam bisa Iya. tidurnya nyak ini. Ya, alhamdulillah kalau Ibu bisa merasakan itu semua. Oh, ini sebenarnya masih Iya. kepengen ini ngobrol-ngobrol sama Ibu, tapi karena waktu Iya benar yang Pak Ali. sudah Heeh, iya. memisahkan kita, Bu, ya. Jadi Iya ya Pak. sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga sama Ibu ya sudah datang ke sini dan semoga Ibu sukses selalu. Oke. Amin. Terima kasih, Bu, ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi Amin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Ali. Iya, sama-sama, Bu. Semoga sukses selalu. Fraksi diri praktek coaching di sini sebagai coachnya Yulia De Febrianti, saya. Kemudian sebagai coachnya adalah Pak Ali Maskuri. Nah di sini saya akan merefleksikan diri saya terhadap praktek coaching yang telah kami lakukan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Nah, pada dasarnya Alur Tirta sudah berjalan dengan baik. Sebagai seorang coach, dalam mengcoaching saya sudah mengembangkan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ketika kehadiran penuh, ketika coaching saya telah mampu menuntun coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menentukan tujuan yang hendak dicapai coach selama coaching. Nah, kemudian ada proses menggali atau mengidentifikasi suatu proses atau semua potensi yang ada dalam dirinya Pak Ali tadi. Nah, kemudian membantu coach atau Pak Ali untuk menemukan pilihan yang tepat sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya serta membantu Pak Ali untuk membuat rencana aksi sesuai dengan potensi diri sendiri dan mempertimbangkan hambatan dan keberhasilan yang bisa dicapai si Pak Ali nanti dalam menjalankannya serta dia nanti akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Nah, yang masih diperlukan dalam hal ini adalah kehadiran penuh Pak Ali dan menyusun pertanyaan yang berbobot. Karena melalui pertanyaan berbobot, melalui alur kita seorang coach bisa membantu coach menyadari potensi yang dimilikinya untuk mengembangkan potensi dirinya dan menjadi mandiri melalui pendampingan yang bersifat kemitraan dalam sebuah relasi yang positif. Yang ketiga, apa yang saya lakukan saat untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, kehadiran penuh merupakan kemampuan untuk bisa hadir seutuhnya bagi coach, artinya badan, pikiran, hati selaras saat melakukan coaching. Hal yang saya lakukan untuk bisa hadir dalam keadaan coaching adalah sabar. Ingin tahu lebih banyak tentang coach dengan tetap fokus pada masalah atau tujuan. Selain sabar dan rasa ingin tahu yang lebih besar, saya mampu mengelola diri dan memanajemen diri. Bisa saja dengan kegiatan diam sesaat, tunggu Pak Ali ngomong gitu kan, sehingga kemudian menghirup udara mungkin, nunggu Pak Ali lagi memikirkan nih apa yang akan direncanakan atau berbincang-bincang sejenak dengan coach untuk menghilangkan kekakuan suasana. Jadi
bahasa kita itu bahasa sehari-hari ya Pak Ali ya, tidak kaku. Jadi kalau kaku ini agak lebih sulit kita masuk ke vouchernya. Kemudian apa yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Untuk memperbaiki atau meningkatkan kegiatan Koce yang saya lakukan, saya akan merefleksi setiap proses yang terjadi. Jadi saya akan terus refleksi diri bahwa saya ini belum sempurna dan saya akan mencoba memperbaikinya terus gitu. Karena dengan merefleksi diri nanti sebenarnya saya lagi mencari kekuatan dan kelemahan saya. Di mana saya kuatnya, di mana saya lemahnya. Nah, kekuatan ini akan menjadi akan saya pertahankan, tapi kelemahan akan saya tingkatkan menjadi kekuatan. Jadi akan saya cari nih di mana kelemahan saya. Kemudian saya akan berusaha lagi untuk lebih baik. Mungkin saya masih kurang menarik nih meminta Pak Ali untuk mengeluarkan semua unek-uneknya. Tapi saya akan coba terus belajar untuk agar saya mampu menjadi coach yang baik, yang bagus nantinya gitu Pak. Karena coach ini sangat luar biasa ya Pak, saya rasakan karena bukan hanya ke siswa saja, ke teman saja, ke keluarga juga, ke lingkungan kita bisa menjadi coach gitu, bisa menjadi orang yang menuntun seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya Pak. Jadi saya akan terus belajar nih Pak. Pertanyaannya untuk Pak Ali lagi ya Pak Ali. Iya. Untuk Pak Ali, apa yang Pak Ali rasakan pada saat di coaching tadi? Baik Bu, perasaan saya ketika Ibu coaching tadi, perasaan saya sangat senang Bu ya. Kenapa? Karena pada saat itu permasalahan-permasalahan yang ada pada diri saya itu bisa terkeluarkan gitu kan dengan adanya Ibu yang menjadi coach. Kemudian Ibu bisa memberikan solusi, bukan solusi Bu ya. Di sini Ibu sebagai penampung gitu. Kemudian Ibu bisa menumbuhkan apa yang ada potensi pada diri saya gitu. Jadi sangat senang sekali gitu Bu, sangat senang. Jadi di sini potensi diri kita tahu ya Pak Ali, bagaimana cara kita menyelesaikannya. Oke, mungkin itu refleksinya. Terima kasih Pak Ali. Iya, terima kasih Bu. Nah, nanti Pak Ali kasih catatannya untuk Ade ya. Pertanyaan coachnya Pak Ali tadi, coachnya Pak Ali tadi. Nanti kita gantian. Sekarang posisi saya sebagai coach. Iya. Coach Bu ya, coach. Coach. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan merefleksikan diri saya ketika saya menjadi coach, di mana pada saat ini tadi yang sebagai coaching adalah Ibu Ade, dan di sini kami berdua melaksanakan coaching ini dengan rileks, dengan perasaan yang gembira gitu, tidak ada rasa tertekan ataupun dengan bahasa-bahasa yang resmi ataupun bahasa-bahasa yang membuat kita ini malah kaku gitu. Jadi di sini kami itu menggunakan metode Tirta ya, di mana kami ada tujuan, identifikasi, kemudian kami ada juga tanggung jawabnya gitu. Jadi di sini ya, dari sini nih kami melaksanakan coaching ini dengan senang gitu. Kemudian di dalam kemitraan ini, dalam coaching ini adanya kemitraan yaitu antara coach dan coaching. Jadi di sini kami itu saling menghargai, gitu. Kami saling menghargai ketika coaching itu menyampaikan permasalahannya, saya sebagai coach, nah itu saya memperhatikan. Kemudian saya juga akan ibaratnya itu sebagai tempat untuk curhatan si coach tadi gitu. Kemudian saya juga menciptakan suasana yang aman, nyaman, harmonis gitu. Sehingga si coach itu tidak merasa takut ataupun rikuh gitu. Jadi lebih rileks gitu. Ya, terus di sini saya juga sebagai coach itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana dari pertanyaan saya ini memicu ataupun membuat si coach tadi lebih mengeluarkan apa yang menjadi ide-ide yang tersembunyi gitu, sehingga muncullah apa yang menjadi
kelebihan pada diri si coach C tadi, yang mana dari pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi. Kemudian saya juga tentu di dalam apa ini, di dalam melakukan coaching ya ini tadi tentu ada permasalahan-permasalahan. Jadi di sini saya juga merasakan itu. Yang saya lakukan ke depannya itu saya itu akan lebih fokus lagi dengan apa yang menjadi pembicaraan si coach tadi, lebih fokus gitu. Kemudian saya juga akan melatih diri saya untuk menjadi apa coach di dalam coaching, kemudian mempersiapkan diri, kemudian lebih fokus dan lebih tertuju pada permasalahan yang dihadapi oleh si coach tadi. Gitu. Baik Bu ya. Jadi untuk pertanyaan buat Ibu, buat Bu Ade. Nah di sini ketika Bu Ade tadi sudah saya sudah coaching dengan saya, kemudian gimana perasaan Ibu Ade dengan apa yang saya lakukan sebagai coach tadi? Iya, yang pastinya dengan sesi coaching dengan Pak Ali ini ya, awalnya agak terasa berat ya, berat mau curhat tuh gimana gitu ya Pak Ali. Tapi seiring berjalannya waktu dengan komunikasi kita yang tidak terlalu kaku, hati ini jadi lapang Pak Ali. Jadi gampang untuk menceritakan permasalahan diri ini. Jadi yang tadinya mau ditutup, akhirnya kebuka nih. Tahu nih kejadiannya apa, permasalahannya apa. Karena di sini Pak Ali sudah menuntun saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Apalagi hubungan kemitraan kita ini dibangun membuat saya mau mengungkapkan keresahan apa yang saya alami gitu Pak. Jadi saya sangat berterima kasih sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini dari hasil dari coaching kita hari ini. Jadi sangat luar biasa ini Pak. Ya, jadi dalam kemitraan itu kita tuh saling fair gitu Bu ya, saling terbuka gitu. Jadi tidak ada kesenjangan sosial gitu. Mungkin sama atasan kita agak malu gitu kan. Tapi kalau dalam coaching ini kita sama-sama seperti kawan sendiri gitu. Jadi kita bisa mengungkapkan semua apa yang menjadi beban yang ada dalam pikiran kita gitu ya. Jadi dengan adanya teman bicara nih Pak, jadi ada yang membantu saya untuk merumuskan apa yang harus saya lakukan nih, step-stepnya. Walaupun pada dasarnya Bapak hanya menuntun nih, Bu Ade apa yang Bu Ade akan lakukan kira-kira. Nah, jadi saya sudah mulai terbuka nih pikirannya, karena enak Pak ngobrolnya, udah nggak kayak bos, nggak kayak apa namanya ya. Ya enak aja sih. Atasan kita gitu Bu ya. Benar-benar Pak. Jadi setelah di coaching ini sudah nampak Bu ya kemampuan Ibu, kompetensi Ibu yang benar-benar sebenarnya banyak, luar biasa itu sudah muncul semua gitu. Oke Pak. Sepertinya kelompok kita udah selesai.